Ya. Apa hukum sholat tanpa berwudu? Misalnya ada orang sholat, kemudian sholatnya khusyuk sekali kan gitu. Tapi ternyata dia tidak berwudu. Hadis ini menjelaskannya. Diterima atau tidak sholatnya dia? Ya. Baik, kita lihat an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau. Siapa Abu Hurairah radhiyallahu an? Ya. Siapa yang tahu nama aslinya? Abdurrahman bin Sakhar atau Abdullah bin Sakhar. Ya, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Sakhar, ada yang mengatakan Abdullah bin Sakhar. Dan ulama berselisih pendapat tentang namanya dalam Islam sampai 30 pendapat. Tetapi yang masyhur adalah Abdullah bin Sakhar atau Abdurrahman bin Sakhar, dan dia adalah dari suku Daus, ya, Yamani. Beliau masuk Islam di Am Khaybar, di tahun Khaybar, dan bersama Rasulullah SAW ikut perang Khaybar, kemudian bermulazamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta sara hafidhas sahabati wa rawiyatal Islam, sehingga dikenal sebagai hafidhas sahabah. Hafidhas sahabah artinya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perawi Islam. Ya. Dan beliau wafat tahun 59 Hijriyah menurut pendapat yang paling sahih. Jadi wafatnya Abu Hurairah di tahun 59 Hijriyah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Abu Hurairah ini ikhwan fillah termasuk ahlus suffah, orang miskin. Tetapi subhanallah, ya, Allah mengangkat derajat Abu Hurairah. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa kemiskinan tidak menghalangi seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diangkat derajatnya dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Bahkan kita tahu Abu Hurairah sampai mengganjal perutnya pernah dengan beberapa batu. Ya, saking enggak makan-makan. Tapi hidupnya mulia dengan ilmu. Mulazamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu pentingnya ilmu. Baik. Kita perhatikan bahwa salat adalah merupakan rukun Islam yang paling agung, ya, dan dia merupakan rukun yang kedua. Tetapi tidak boleh kita bercanda tentang Islam. Kan ada di antara kita ketika diajak, ayo salat yuk, kan gitu. Enggak ah. Kan salat nomor 2. Ini enggak benar. Ini tidak boleh. Bercanda boleh, tetapi tidak boleh dalam masalah din. Salat rukun Islam nomor 2, tetapi dia nomor 1 yang ditanya di akhirat nanti. Ya kan? Apabila salatnya bagus, maka baguslah seluruh amalannya. Apabila salatnya tidak bagus, maka buruklah seluruh amalnya. Awal pertama kali amal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Oleh karena itu sangat penting sekali kita mempelajari hal ini. Ya. Dan salat adalah tiang din kita. Fasya'nuha 'azimun indallah, dan merupakan ketaatan yang paling Allah cintai, yang paling afdal dan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukan yang tinggi ini dari salat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima salat seorang hamba yang dengannya hamba itu bertaqarrub kepada Allah dengan salat itu kalau tidak suci. Dan sucinya dalam Islam diatur, bukan ngarang-ngarang, ada aturannya. Ya.
ada aturannya. Di sini kita lihat Rasulullah SAW kata Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum." Allah tidak menerima salat salah satu di antara kalian. Idza ahdatha, apabila dia berhadas. Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu an itu menjelaskan dalam riwayat Bukhari, ya, menjelaskan tentang makna hadas. Ketika ada seseorang dari Hadramaut yang datang ke Abu Hurairah dan bertanya kepada beliau, "Mal hadath ya Abu Hurairah?" "Mal hadath ya Abu Hurairah?" Apa yang dimaksud dengan hadath itu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, kata beliau, "Fusaun au durat." Fusa di sini artinya adalah buang angin, kentut, yang tidak bersuara. Fusa. Ini bahasa Arab sama dengan ininya kan? Kalau yang bersuara namanya durat. Durat yang bersuara. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu an menafsirkan hadas dalam hadis yang mulia ini. Kata Syekh Salim Al-Hilali, tanbihan bil akhaffi alal aghlaz. Dalam rangka mentanbih, artinya memberi pengetahuan dan mengingatkan kita semua dengan sesuatu yang paling akhaf, paling ringan, ya, yaitu yang biasa terjadi oleh orang yang sholat. Ketika sholat itu adalah mereka biasanya yang menghampiri mereka dari hadas adalah apa? Ini, kentut. Ya, baik yang bunyi ataupun yang tidak berbunyi. Kalau yang bunyi namanya durat, kalau yang tidak bunyi namanya fusa dalam bahasa Arab. Ya. Baik. Kita singkat saja. Saya akan bacakan beberapa fawaid atau faidah dari hadis yang mulia ini. Faidah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dari hadis ini, yang mana Rasul berkata, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah satu di antara kalian apabila dia berhadas sehingga berwudu dahulu. Yang pertama di antara faidah adalah wujubut taharah. Wajibnya bersuci. Wajibnya bersuci. Dan beliau berkata, wa bayanun annaha syartu sihhatin lis-shalah. Dan hadis ini menjelaskan bahwa wudu merupakan syarat atau taharah merupakan syarat sahnya salat. Ini yang pertama. Saya ambil beberapa faidah, ya, karena faidahnya banyak dan yang paling penting saja yang kita ambil. Kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil juga dari hadis yang mulia ini adalah as-salatu minha maqbulun wa minha mardudun. Salat itu ada yang diterima dan ada yang tertolak. Ya. Salat itu ada yang diterima dan ada yang tertolak. Fama wafaqa asy-syar'a fahuwa al-maqbul wa ma waqa'a ala khilafihi fahuwa al-mardud. Yang diterima yang bagaimana, yang ditolak yang bagaimana. Yang diterima adalah yang sesuai dengan syariat. Dan yang ditolak adalah yang menyelisihi syariat. Ya. Jadi dari hadis ini Rasul habarkan kepada kita, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Berarti di sana ada salat yang tidak diterima dan di sana ada salat yang diterima. Jadi tidak boleh kita asal-asalan dalam beribadah. Rasul habarkan bahwa ada orang yang sholatnya tidak diterima karena dia menyelisihi syariat. Di antara hal yang menyelisihi syariat adalah apa? Tidak berwudu.
tidak berwudu. Ketika seseorang melakukan ibadah sesuai dengan syariat, maka diterima. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sholat itu ada yang diterima oleh Allah dan ada yang ditolak oleh Allah. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang mana Rasul bersabda dalam hadis Sahihain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang berbuat ihdaats, mengada-ada hal yang baru dalam urusan kami, artinya dalam agama Islam ini, dengan sesuatu yang tidak ada contoh darinya, maka apa? Tertolak, mardud. Ini diantara hadis yang menguatkan bahwa kok ada orang yang beribadah tapi ditolak. Ya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan syariat. Rasulullah SAW berkata, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Dalam hadis yang lain, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Ya, ini diambil dari hadis yang mulia ini. Hadis yang agung, hadis yang luar biasa, ikhwan fillah, yang mana kita bisa ambil pelajaran bahwa orang yang sholat tidak berwudu, sholatnya tidak diterima. Orang yang sholat tanpa wudu tidak diterima. Ya. Dan dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sholat itu ada yang diterima, ada yang tidak. Nah ini. Jadi kita mengambil pelajarannya bahwa ibadah itu adalah hukum asalnya tauqifiyah. Dari sini kita mengetahui bahwa al-aslu fil ibadati al-hadru. Hukum asal ibadah adalah haram. Illa ma dallat dalilu ala syar'iyyatihi. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya ibadah tersebut. Ini tentang ibadah. Kemudian yang tiga, ya, Anda loncat-loncat faidahnya. La tuqbalu salatun bighairi tahurin minal hadatsaini al-asghari wal akbar. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, sebagaimana disebutkan oleh ulama, adalah salat yang tanpa tahur, artinya tanpa bersuci, itu tidak diterima. Salat tidak diterima apabila tidak dilakukan dengan suci dari dua hal, hadas kecil dan dari hadas besar. Dari hadas kecil atau dari hadas besar, ya. Hadas kecil tadi diantaranya kita kena apa? Kita kentut, ya, atau kita buang air BAB atau buang air kecil, atau tidur, ya. Ini hadas kecil. Mensucikannya dengan berwudu. Mensucikannya dengan berwudu. Adapun hadas besar, misalkan karena salah satu di antara kita mimpi malam, ya, atau berhubungan mimpinya mimpi yang keluar air mani, ya, atau berhubungan suami istri, ini hadas besar, ya. Dan ini disucikannya dengan al-ghusl, mandi.